Oke. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Senang sekali saya Yesi hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam acara Forum Kemisan. Forum yang selalu kita tunggu-tunggu ya setiap hari Kamis ya. Karena di sini kita bisa saling belajar dan saling berbagi pengalaman bagaimana kita menggunakan teknik komunikasi untuk isu-isu kesehatan. Nah, sebelum eh, kita memulai acara hari ini saya mau menyapa terlebih dahulu karena ada beberapa teman-teman ya telah hadir di sini. Ada Dokter Tiara, kemudian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beliau menggantikan dari Dokter Ina Agustina Isturini yang seharusnya hadir pada hari ini. Tapi kita senang ada Dokter Tiara hari ini. Kemudian saya juga mau menyapa Ibu Rizky Ika Syafitri, yang biasa kita panggil dengan Ibu Kiki ya. Nah, kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tadi saya lihat ada dari Sumatera Selatan, dari Jogja, dari NTT dan segala macam. Mungkin sebagian saya tidak terkenal Dokter Basra ya mengenal ibu bapak sekalian. Salam kenal, saya Yesi Mariam. Nah, hari ini kita akan membahas isu atau tema di Forum Kemisan. Temanya cukup menarik, yaitu memanfaatkan persamaan perilaku negatif untuk edukasi. Nah, selain kita akan membahas tema itu, kita juga hari ini akan melakukan special launching mengenai modul edukasi TBC di tengah stigma. Nah, selain itu, kita juga akan berbagi pengalaman dan cerita. Nanti ada Ibu Kemalasari dari Promkes Pasar Bo Jakarta dan juga Ibu Kristiani JFLR Goring. Namanya cukup panjang, tapi biasa kami menyapanya dengan Kak Nona, gitu ya. Dan kemudian tentu saja ada Pak Risang Rimbat Maja, SBC spesialis di UNICEF Indonesia yang juga adalah Bapak KAP kita. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya mempersilahkan terlebih dahulu kepada Dokter Tiara untuk memberikan sambutan dalam pembukaan Forum Kemisan pada kita hari ini. Silakan Dokter Tiara. Oke, sudah ya. Terima kasih Bu Yesi. Maaf ini yang signalnya kurang bagus saya ya sepertinya di kantor. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dokter? Halo? Ya, Oh, baik. Ya, baik. Ya, sudah terdengar ya. Baik, kalau gitu terdengar, saya Dokter. eh, Teman-teman yang lain bisa izin mendengar juga mulai. suara Dokter Tiara? Ya. Bisa Kak Yesi. Jelas, Oke, jelas, sip. dokter, jelas. Ya, Silakan, Dokter. baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati eh, Bapak Ibu ya yang siang hari ini sudah hadir ya. Saya sapa yang pertama nih ada teman-teman dari atas program Kemenkes mungkin jika hadir, kemudian em, Pak Risang Rimbat Maja dari SBC UNICEF Indonesia, ini saya fansnya Pak Risang juga nih. Lalu teman-teman dari RCCE ID yang lain, Dr. Basra dan semua teman-teman. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada bapak-bapaknya pelatih KEP ya, Ibu Kepala Sari, Ibu Nona Goring, seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama-tama saya mewakili Ibu Ina ya, dan mohon maaf saya terlambat karena memang baru ditugaskan gitu. Dan saya Tiara Pakasi dari tim kerja tuberkulosis. Baik, intinya begini Bapak Ibu, mungkin sama-sama yang hadir di forum ini sudah mengetahui tentang permasalahan tuberkulosis yang ada di Indonesia. Kalau ada yang belum tahu, izin saya menginfokan bahwa Indonesia itu sebagai salah satu negara TB, negara dengan beban tinggi tuberkulosis atau high burden countries, dan kalau dilihat dari jumlah kasusnya ada 1 juta
kurang lebih ya saudara-saudara kita orang Indonesia yang sakit tuberkulosis setiap tahunnya. Dan kita tahu tuberkulosis ini penyakit menular menahun ya, disebabkan oleh bakteri yang kalau tidak diobati tentunya berpotensi menularkan kepada mulai dari orang yang terdekat yang sehari-hari bertemu dengan pasien TBC itu sendiri yang belum minum obat. Nah, tapi kita juga jangan khawatir, TB bisa disembuhkan dan kita punya komitmen yang kuat untuk mau mengakhiri TB di Indonesia. Kita sudah punya peraturan Presiden 67 tahun 2021 yang gampangnya itu kita mau tos TBC. Tos TBC yang terkenal itu bukan sekedar tos-tosan, ya semangatnya semangat tos, semangat kerja bersama, tapi juga mau temukan, obati untuk memutuskan rantai penularan, dan upayakan sampai sembuh supaya nggak terjadi kekambuhan dan supaya juga kualitas hidup dari pasien TBC itu bisa terjaga ya karena kalau cepat diobati dan sampai tuntas kerusakan dari organ paru-parunya bisa diminimalisir seperti itu. Nah, itu tentang sakit TB-nya. Lalu apa hubungannya nih dengan kegiatan kita siang hari ini? Nah, ternyata TB itu salah satu yang jadi root cause dari belum selesainya masalah TB adalah tentang adanya stigma ya. Tentunya teman-teman mungkin karena sudah biasa forum kemisan udah ngerti apa itu stigma. Yang jelas stigma itu kan cap gitu dan sayangnya ini negatif. Jadi ada persepsi yang negatif. eh, belum sampai mungkin belum menjadi action. Kalau udah jadi action kan artinya udah diskriminasi. Nah, ini masyarakat ya atau oleh kadang juga bahkan oleh tenaga kesehatan, tapi juga seringkali dimiliki juga oleh pasien itu sendiri. Dan sedikit banyak masalah stigma ini menjadi kendala dalam kita mau tos TBC tadi ya. Nah, jadi nyambung kan makanya kita akan urus hal ini. Dan tentunya kita nggak bicara bohongan nih bahwa stigma itu ada gitu karena sebenarnya Indonesia sudah pernah bikin TB Stigma Assessment tahun 2022 dan di sini memang ada sekitar 15% orang dengan sakit TBC itu yang mengalami stigma. Dan juga 84% itu katanya itu dari lingkungan sekitarnya, baik itu masyarakat umum ataupun orang yang berada di sekitarnya kayak tetangga ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada stigma diri, lalu juga ada stigma yang diantisipasi. Stigma yang diantisipasi itu kayak mau mau defen- eh, mau mendefensif menjaga sampai akhirnya internalisasi sampai khawatir gitu kan ya kalau self stigma sama dirinya sendiri gitu kan dan ada juga yang memang katanya udah ngalamin gitu. Cuman kita bersyukurnya setidaknya kalau regulasi kita setahu saya nggak ada yang menstigma ya. Saya tahu di beberapa negara mungkin itu karena socio-culturalnya mereka juga ada regulasi yang dikeluarkan itu memang ada kok cenderung diskriminatif gitu. Dulu saya soalnya sebelum di TB saya juga lama di Kusta. Jadi udah cukup lama bergaul sama urusan stigma ini. Eh, ada aneka reason, aneka alasan juga sehingga kadang-kadang stigma di self stigma itu juga jadi tinggi atau ada alasan juga sering kita merasa keluarga itu menstigma padahal mungkin juga keluarga itu sedang menjaga supaya anggota keluarganya nggak kena stigma yang dari kelompok yang lebih besar. Jadi ini benar-benar suatu apa ya sosio kultural konstruksi sosiokultural yang eh, melekat ke beberapa penyakit tertentu atau kondisi kesehatan tertentu dan di sisi lain ini juga menghambat penanggulangan dari masalah kesehatan tersebut ya. Nah, ini judulnya menarik juga ya, memanfaatkan persamaan perilaku negatif untuk edukasi dan special launching modul edukasi TBC di tengah stigma. Ini saya pengen tahu juga nih sebenarnya memanfaatkan persamaan perilaku negatifnya gimana. Nah, tapi jadi judulnya menarik banget. Nah, kembali ke soal stigma diskriminasi ini kan sebenarnya juga melanggar hak asasi manusia ya, kalau mau dikaitkan lagi dengan hak asasi manusia. Kemudian juga ini di Perpres juga sudah sebenarnya tidak dibolehkan ya. Jadi sekali lagi regulasi kita tuh justru memang mendukung penghapusan stigma, bukan mendukung stigma.
Dan gimana caranya untuk mengurangi stigma ini? Tentunya ya forum kemisan ini bisa kontribusi banyak karena komunikasi kesehatan yang efektif itu pastinya akan sedikit banyak membuka, Cila, membuka ya namanya berkomunikasi itu kan namanya jadinya mengurangi mispersepsi, miskomunikasi ya, artinya dibicarakan walaupun tentunya ada cara-caranya. Nah, sehingga memang kita perlu lebih berkolaborasi, lebih memanfaatkan setiap kesempatan untuk eh, melakukan komunikasi yang baik sebagai upaya untuk eh, penghapusan stigma tadi. Ya, diharapkan nanti ada modul yang akan diluncurkan juga. Ini luar biasa. Saya terima kasih dan apresiasi buat tim yang sudah menyusun modul ini. Pastinya menarik ya. Saya sempat skimming-skimming baca sedikit kemarin ininya apa modulnya dan harapannya ini nanti akan semakin menambah wawasan pengetahuan para pembacanya baik itu tenaga medis ataupun juga tenaga dari komunitas, tenaga kesehatan lain juga untuk mempelajari tentang komunikasi efektif dan juga cara-cara untuk apa ya penghapusan stigma lah ya di dalam lingkup TBC. Em, jadi teman-teman semua, selain saya mau apresiasi, saya juga berharap tetap dukungan dari Bapak Ibu semuanya karena PR TBC kita mau eliminasi itu tinggal 5 tahun kurang sedikit ya tahun 2030. Kalau boleh saya share, kita masih punya kasus-kasus yang belum bisa ditemukan. Walaupun sudah semakin sedikit yang belum ditemukan ya, dari estimasi 1 juta, itu ada 900.000, hampir 900.000 itu sudah ditemukan di tahun 2024. Mudah-mudahan bisa lewat 900.000, artinya bisa lewat 90%, amin. Supaya kita meminimalisir kasus-kasus yang belum ditemukan. Nah, tapi PR-nya adalah ternyata nggak semua orang Indonesia itu juga kalau udah sakit TBC terus mau mulai minum obat. Nah, ini apalagi nih? Nah, tolong ini nanti juga komunikasi yang lebih baik lagi gimana supaya mau minum obat. Terus nanti udah mulai minum obat, udah harus minum obatnya 6 bulan, udah ngerasa mulai enak, bosen. Nah, ini juga artinya kan perlu komunikasi yang efektif lagi untuk bisa mengajak saudara-saudara kita yang lagi sakit itu untuk menyelesaikan pengobatannya sampai tuntas. Dan ditambah kalau boleh saya titip, karena PR kita juga yang masih cukup sulit untuk dicapai itu adalah tentang terapi pencegahan tuberkulosis, yaitu pemberian pengobatan pencegahan untuk kelompok risiko ya, utamanya kontak serumah dan kontak erat dari pasien TBC. Nah, ini juga mungkin entah ada kaitannya dengan stigma ya, mungkin stigma Yang juga ya merah-merah stigma tuh. bahwa TBC itu minum obatnya bikin ini bikin itu misalnya atau saya kok harus minum obat padahal saya sehat. Nah, yang kayak gini-gini juga mungkin mohon diadres juga oleh teman-teman yang hebat-hebat yang ada di forum ini ya. Dan pada kesempatan ini tentunya dengan bersyukur dan dengan bangga tentunya ya, saya mewakili Direktur Penyakit Menular meresmikan pula peluncuran modul edukasi TBC di tengah stigma ini ya. Harapan kami modul ini nantinya menjadi panduan yang bermanfaat buat para edukator yang juga tidak kenal lelah mengedukasi masyarakat ya tentang TBC, tentang resiko penularan TB di Indonesia ini. Dan juga harapan kami buku ini menjadi inspirasi untuk dan memberikan dampak luas nantinya, manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan webinar Forum Kemisan ini. Dan sekali lagi tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu semuanya di tengah situasi yang kadang nggak menentu rasanya. Jaga semangat kita untuk tetap bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk menuju cita-cita eliminasi TBC di Indonesia. Salam tos TBC, temukan TB, obati sampai sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Salam sehat. Saya kembalikan ke Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tiara atas sambutannya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, nanti buku peluncuran, berarti buku peluncurannya udah diresmikan hari ini ya dokter ya?
Terima kasih ya sudah meluncurkan bukunya. Ibu Bapak nanti bisa melihat bukunya di SID Forum Kemisan, sudah akan kami upload di sana nanti. Oke, baik. Berikutnya kami selanjutnya akan meminta kepada Ibu Rizky Ika Safitri atau Ibu Kiki untuk juga menyampaikan sambutan dalam acara Forum Kemisan pada hari ini. Silahkan Ibu Kiki. Baik, terima kasih banyak Ibu Yesi. Pertama cek dulu apakah suara saya terdengar. Terdengar baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Yesi sebagai moderator. Terima kasih Dokter Tiara, Katimker Program TB dari Kemenkes. Salam kenal. Bapak Ibu semua dari Forum Komisan yang hadir diskusi hari Salam ini. kenal Bu Kiki. Maaf saya lupa menyapa tadi. Ingatnya Nggak Pak Risang aja apa-apa, saya ini. nggak apa-apa. Ya, makasih. Senang, salam kenal juga Ibu. Perkenalkan, saya Kiki Rizky Kasyafitri dari Pokja RCCI gitu ya, Risk Communication, Community Engagement. Ini sehari-hari bareng Mas Basra di Pokja gitu ya. Terus di UNICEF juga sama Mas Risang. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih diundang dan mau bilang selamat nih buat teman-teman forum, buat teman-teman pelatih KAP, buat teman-teman dari tim kerja TB tentunya, dari teman-teman Prevent TB juga ya, dari teman-teman FKM Unhas, ini ada Pak Rahmat juga, dan pasukannya gitu ya, teman-teman semua yang sudah berkontribusi pada penulisan buku ini gitu ya, tentunya sama Basra, Mas Basra juga, Mas Risang juga yang mengkoordinir. Saya mau bilang selamat karena tadi Dokter Tiara juga udah bilang ya, ini masih jadi masalah serius, walaupun sekarang progresnya sudah makin bagus, case findingnya udah makin bagus gitu ya, tapi perlu upaya lebih nih untuk membuat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, keluarga kita, tetangga kita gitu ya, yang sakit TB gitu untuk tetap semangat menjalani pengobatannya supaya tetap semangat untuk sembuh gitu ya, termasuk kontak eratnya juga tetap semangat minum obat meskipun kita tahu nggak enak gitu ya, kalau ngomong aja kan kayaknya gampang, ayo minum obat terus gitu, tapi pasti ada rasa-rasa nggak nyaman, nggak enak gitu tuh. Semoga modul edukasi ini bisa jadi tools gitu, jadi alat buat teman-teman yang selama ini rajin, kerja keras, edukasi di lapangan, jadi punya teknik-teknik baru gitu, Dokter Tiara, untuk bisa mengedukasi dengan lebih baik gitu. Karena kan ini bukan perkara mudah gitu ya, pengobatannya juga cukup lama, mungkin juga ada efek-efek yang dirasakan gitu, belum lagi stigma. Nah, modul ini dengan spesifik mengangkat itu gitu, gimana kita bisa bikin warga yang lain di sekitar paham bahwa orang TB itu bisa diobati gitu ya, bahwa kalau udah minum obat sebulan aja katanya ya Dokter Tiara udah nggak menularkan lagi, betul begitu ya? Iya, kalau udah minum obat ya, Bu. Kalau udah minum obat rutin Mm-mm. sebulan ya udah nggak perlu takut Iya. lagi ya gitu. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita jelaskan juga gitu. Bukan berarti kalau orang TB kemudian vonis seumur hidup gitu jadi dijauhi masyarakat. Nah senang sekali dengar ada modul khusus nih untuk apa menggunakan metode KAP untuk isu tuberkulosis gitu. Jadi sekali lagi saya mau bilang selamat nih buat teman-teman semua udah berhasil meluncurkan sebuah modul yang saya yakin nih kalau dipakai, dipraktekin gitu ya, eh, kemudian dipelajari lagi, dicoba-coba lagi, itu pasti jadi amunisi baru buat apa kegiatan edukasi di lapangan gitu. Kadang-kadang kan Dokter Tiara teman-teman nih keluhannya, oh udah bolak-balik edukasi, udah bolak-balik kasih informasi, tapi nggak ada perubahan gitu. Nah sekarang jadi punya amunisi baru, tools baru, teknik-teknik baru, cara baru untuk bisa mengedukasi dengan lebih baik gitu, dengan cara yang menyenangkan, dengan banyak perumpamaan ya. Kemarin saya lihat tuh perumpamaannya udah dipakai juga tuh di postingan tentang TB di Kementerian Kesehatan dan benar orang-orang jadi lebih mudah paham gitu ya tentang apa sih TB, bagaimana TB menular dan bagaimana TB bisa diatasi.
Mungkin itu dari saya, Mbak Yesi. Saya nggak mau berpanjang-panjang, tapi justru pengen denger nih cerita-cerita, pengalaman-pengalaman dari teman-teman di lapangan. Mudah-mudahan ini nanti bisa apa dipakai ya, Mas Risang, Dokter Basra, teman-teman forum, teman-teman pelatih KAP di lapangan. Karena kalau pengalaman kita sih memang kuncinya ini dipraktekin gitu, makin sering dipakai, makin lihai, makin apa, makin natural gitu ya. Sehingga prosesnya seperti ngobrol-ngobrol aja, padahal di dalamnya ada muatan edukasi yang sangat kaya gitu. Mungkin itu saja apa namanya pengantar dari saya. Sekali lagi selamat untuk peluncuran modulnya. Selamat menggunakan teknik ini gitu untuk edukasi dan kerja-kerja teman-teman di lapangan. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki atas sambutannya. Selain sambutannya ternyata memberikan semangat juga buat kita untuk mempraktekkan ini teknik-teknik KAP ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi untuk kita saling belajar dan saling berbagi pengalaman nih. Kita akan membahas tema tentang memanfaatkan persamaan perilaku negatif untuk edukasi. Ini gimana nih maksudnya? Nah, nanti kita akan membahas itu bersama Pak Risang Ribatmaja, kemudian juga ada Ibu Kemalasari, dan juga Ibu Nana Goring. Ini memanfaatkan persamaan perilaku negatif ini pasti akan menjadi satu tema yang menarik karena seringkali kita mungkin mengalami kebingungan ya ketika misalnya menghadapi warga yang kok kayaknya tetap aja ya misalnya ngerokok walaupun udah masih sakit ya susah banget disuruh misalnya olahraga walaupun misalnya tensinya udah tinggi gitu ya atau misalnya kayak kasus TB sendiri susah misalnya untuk mau minum obat secara teratur karena dianggapnya udah merasa enak dan segala macam. Nah untuk itu kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Risang nih. Pak Risang udah ada di sini? Udah dong, Udah, oke. pantau dari tadi. Buat Tiara, Mbak Kiki. Oke, nah Pak Tapi Risang kok kameranya nggak silakan. nyala ya? Apanya? Itunya Kameranya. kameranya ya? Kenapa Oh nggak iya, nggak ada muncul? wajah Pak Risangnya, Iya, ini cuman dia backgroundnya rusak ya. doang. Maaf ya, kayaknya memang rusak dari kemarin. Entah kenapa. Ah, Loh, nggak apa-apa deh foto Pak Risang aja yang di belakangnya ada buku-buku. iya, ini kenapa ya? Sorry ya, tidak muncul. Kalau saya buka ininya, yang muncul lain lagi. Ini malah nggak bisa sama sekali dibuka kameranya. Rusak berarti. Oke. Mbak Yesi, gimana kita mulai saja? Ya, baik kita mulai Pak Risang nih, kita membahas mengenai bagaimana memanfaatkan persamaan perilaku negatif untuk edukasi. Oke, baik kita mulai ya Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga baik-baik semua. Amin. Tapi sebelum saya mau mulai, saya pengen tampilin ini dulu dong, tim forum komisan kan jarang tampil tuh ya. Supaya pada tahu nih tim forum komisan yang ngurus acara ini secara sukarela tuh siapa sih? Ini nih timnya nih. Ada 4 orang. Tuh kebaca nggak ya, Mbak Yesi? Agak kebaca sih, Tapi kecil-kecil ya. kecil-kecil. Ya sih ini bukan dalam bentuk PowerPoint. Cuma di sini ada Bu Ami, Ya, dari ada Puskesmas Bu Ami Kemaharjo. nih. Terus Koordinatornya Bu Aminatus Sorofiah. ada Pahan lagi ulang tahun tuh. Boleh minta traktir Pahan ya. Oh iya, ada Pak Setio Handoko. Itu dari Jawa Tengah. Lalu Bu Vivi. Bu Bu Vivi yang Vivianti. habis ikut pelatihan kemarin ya bersama teman-teman MMS VA ya. Iya, Pak Risang. Terus Bu Andros atau siapa namanya Mbak Yesi? Andri Rosita. Bukan, kalau nama panggungnya ada lagi tuh. Paijang. Iya tuh Pak Lepa Ijah gitu ya. Bu Andros ya. Jadi punya nama panggung. Harus tahu nanti kalau pas di YouTube gitu nggak pakai nama Bu Andros ya mah. Gitu ya. Baik.
Ibu bapak sekalian, teman-teman, ini kan topik kita tentang apa namanya, menggunakan persamaan yang negatif gitu ya. Nah, tapi sebelum sebelum kita bahas itu, saya kasih sedikit latar belakangnya ya. Ini apa sih gitu, dan untuk apa, konteksnya seperti apa. Pemahaman itu nanti akan jadi penting supaya ibu bapak bisa menerapkan sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi nggak selalu teknik KP itu bisa diterapkan apa namanya, apa adanya gitu di semua kondisi, situasi, nggak gitu juga kali ya, Bapak Ibu ya. Jadi konteksnya di mana gitu ya. Yang jelas gini, mmm, perilaku negatif, tapi ini perilaku negatif dalam konteks kesehatan ya. Entah itu merokok, nggak minum obat sampai tuntas, apa namanya, makan sembarangan, mager, nggak mau olahraga, nggak mau cuci tangan pakai sabun, makan aja langsung pakai tangan, sebagainya itu kan perilaku negatif dari perspektif, kesehatan gitu ya. Nah, biasanya pertanyaan awalnya, kita harus kalau dalam dalam komunikasi ya, dalam KP, kita harus tanya dulu, ini apa sih di belakang itu? Apa sih, kenapa sih itu orang melakukan itu, gitu ya. Nah, sebenarnya pesan pesan utamanya begini, eee, kita jangan langsung mikir, "Wah, orang nggak tahu bahaya ngerokok itu apa, orang nggak tahu bahaya kalau nggak minum obat secara tuntas gimana, nggak minum obat, anti TBC-nya ya, karena mentang-mentang ngerasa seger badannya, padahal baru 2 bulan tambah gigi tadi sudah tidak menularkan, tetapi si kumannya itu belum mati." Dia nggak tahu, kita pikir ya, "Oh nggak tahu itu bahayanya," sebagainya gitu ya. Nah, atau nggak tahu bahwa, apa namanya, diabetes itu berbahaya gitu. Nah, waktu kita kasih kesimpulan nggak tahu, itu sebetulnya agak bahaya, Ibu Bapak, agak bahaya. Kenapa? Karena kalau perkaranya itu hanya tidak tahu, orang melakukan karena tidak tahu, maka itu bisa diibaratkan persoalan yang mudah. Mudahnya gimana? Mudahnya maksudnya orang itu ibaratnya gelas yang kosong, tinggal isi aja dengan suatu isi, misal isinya kita tuh pengetahuannya apa, kita berikan, maka masalahnya beres. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Rokok rokok misalnya, orang ngerokok, emang nggak tahu bahaya ngerokok apa? Kan nggak gitu, justru udah tahu dan udah hafal, jangan-jangan begitu. Nah, makanya banyak masalah kesehatan yang kita hadapi itu sebetulnya tidak disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya pengetahuan. Mungkin ada pemahaman yang salah, betul, tetapi ibaratnya penyakit, dia itu sudah berkembang sedemikian rupa sehingga komplikasi gitu ya, sehingga menyebabkan masalah lain, yaitu apa? Sikap, ya, eee nilai dan sebagainya, ya. Oh, orang nggak mau minum obat, "Ah, ngapain minum obat? Obat nyusahin. Kalau minum obat TBC nanti badan saya merasa nggak enak, mual-mual, pipisnya merah dan sebagainya." Nah, itu udah bukan masuk ke pengetahuan gitu, tapi udah mulai menunjukkan sikap tertentu, "Saya nggak mau." Ah, nggak mau itu adalah sikap. Karena apa? Gitu ya. Nah, kalau di level sikap seperti itu, cara pandang, persepsi ya, maka ibaratnya orang itu sudah punya pagar. Pagar apa? Pagar yang membuat pesan yang kita sampaikan itu bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan orang nggak akan perhatian kita juga. Ya, kita nasihatin orang yang ngerokok gitu, kebanyakan yang terjadi adalah orang nggak merhatiin kita, walaupun ada di depan kita. Bahkan yang terjadi adalah backfire. Backfire itu maksudnya ya nembak ke diri kita sendiri, sehingga apa yang kita sampaikan tuh sebenarnya nggak ada manfaatnya buat dia. Bahkan dia itu semakin kuat mempercayai apa yang dia pegang. Ini orang ngajak-ngajak saya minum TPT, ini ngapain sih? Orang saya nggak sakit kok. Jangan-jangan, wow itu udah curiga-curiga gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena perilaku negatif itu bahkan lebih sensitif.
Ya, sensitif bisa apa? Sensitif bisa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut, penolakan lebih lanjut, kalau kita main edukasi apa adanya. Nah, dari sisi KP, Bapak Ibu, ada teknik-teknik yang bisa, menyiasati itu, ya. Jadi gini, kalau misalnya kita pengen edukasi orang yang, menolak, disebut positif, menyangkal, kita jangan langsung, konsepnya gitu, kita jangan langsung, tapi kita bisa melakukan sejumlah teknik dan salah satunya itu yang berakar dari konsep persamaan. Jadi ngobrol-ngobrolnya itu tentang hal-hal yang menjadi persamaan, kita sama orangnya. Bisa terkait sama minat, pengalaman, latar belakang, kegiatan, dan sebagainya. Atau bahkan kalau kalau kita bisa masuk ke persamaan yang bernilai historis dan emosional, ya, dan itu bermakna, itu kita sebut sebagai kita ketemu simpul, ya. Jadi misalnya gini, kita datang ke kunjungan rumah gitu ya, ngajak minum obat, eee, apa namanya, bapak-bapak gitu ya, yang positif TBC, yang selama ini nggak mau. Tapi kita nggak langsung, ngobrol dulu lah kita, ya nanya-nanya tentang pesantren misalnya, "Eh, Bapak dulu sekolah di mana, Pak?" "Wah, aku dulu ini, nyantri, santren aja." "Oh gitu, di mana?" "Oh, di Tebu Ireng." "Loh, Pak, saya lulusan sana juga loh, Pak." "Oh, itu adalah simpul." Kalau udah ketemu simpul-simpul seperti itu, orang akan jadi lebih terbuka dan komunikasinya pun kita bisa lebih maksa-maksa, ya. Nah, itu sebenarnya konsep yang sama kalau kita bicara persamaan. Ngobrol-ngobrol tentang minat, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman, latar belakang, kegiatan yang sama, punya irisan atau punya apa namanya, kemiripan juga boleh, ya. Itu yang membuat orang lebih suka diajak ngobrol, ya. Kenapa nggak bisa langsung ngomongin tentang TPT, ngomongin tentang OAK, kenapa nggak bisa? Karena itu bukan peminatannya dia saat ini gitu ya, karena dia menolak atau dia nggak suka gitu. Kalau langsung ke topik itu ada gap yang membuat dia bertanya-tanya, yang membuat dia semakin keras dan sebagainya, ya. Nah, teknik-teknik yang berbasis persamaan ini, teman-teman, ibu bapak, itu konsepnya sebelum kalau kita tarik lagi kenapa bisa mempersuasi, itu terkait sama konsep likability atau disukai. Jadi intinya sih sebenarnya dasarnya disukai. Contohnya pakai persamaan. Ya jadi sejauh mana kita disukai sama orang, maka sejauh itu pula kita bisa mengedukasi dia, mempengaruhi dia, ya. Nah, konsep-konsep seperti ini Bapak Ibu, itu kalau dalam manajemen yang 10 tahun terakhir, itu jadi penting loh. Atau leadership ya, kepemimpinan, di organisasi ya, di perkumpulan itu menjadi penting. Kalau dulu kan orang bicara leadership ya, itu bicara tentang, apa namanya, pesan yang clear gitu ya, pesan yang, apa namanya, actionable yang bisa dilakukan, orang yang tegas, orang visioner dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu buka-buka jurnal-jurnal leadership, biasanya nih gengnya Harvard. Harvard University gitu ya. Dia suka, bahasan-bahasan seperti ini. Maka banyak itu dalam 10 tahun terakhir itu, apa, artikel-artikel yang menunjukkan bahwa likability atau sejauh mana kita disukai orang, itu penting banget dalam rangka mempengaruhi atau memimpin orang, ya. Nah, ini dalam KP juga kita gunakan. Penting ini menjadi orang yang disukai itu. Jadi bukan perkara kita itu pinter, kita itu cerdas, kita itu IP-nya tinggi, nggak gitu. Ya coba tanya aja ibu bidan yang praktek dan rame gitu, yang disukai sama orang itu yang dikunjungin. Nggak ada orang nanya tuh, Bu bidan IP-nya berapa Bu bidan? Nggak ada itu. Gimana menjadi orang yang disukai itu menjadi, apa namanya, topik besarnya sebetulnya untuk mengedukasi dan mempengaruhi. Nah, salah satu turunnya adalah persamaan, ya.
Nah, cara terampuh dalam sisi proses, gimana nih cara masuk, menjadi orang yang disukai. Nah, teknik pengantarnya, ya ini kan dalam rangka mencari persamaan, dalam rangka mencari simpul dan sebagainya. Ini cara terampuhnya itu adalah dengan jalan bertanya bertanya bertanya, mendengarkan, itu udah menjadi rumusan disukai. Bertanya, lalu kemudian mendengarkan bukan hanya secara verbal, tapi nonverbal gitu, wajah kita, mimik kita, menyelaraskan suara kita, itu apalagi disukai juga, gitu ya. Nah, cuma persoalannya, nah ini masuk ke topik kita, yang tadi tuh, perilaku negatif. Perilaku negatif itu nggak semudah itu nanyanya. Nah, ini sebenarnya teknik ini ya, teknik persamaan perilaku negatif itu saya dapatkan, ya tahu sih itu secara teori ada gitu, tapi saya baru melihat, oh ternyata ampuh itu ketika saya melihat praktek seorang guru, ya. Dulu dulu tahun 2000-an saya tuh suka ini, apa namanya, kerja pelatihan-pelatihan, riset itu dengan tema guru-guru gitu. Dan suatu hari saya ngelihat, guru BK ya, guru BK kan kerjanya gitulah ya, menangani anak-anak yang bermasalah. Bukan konseling dalam rangka karir dan sebagainya, tapi menangani siswa-siswa yang bermasalah, tanda kutip gitu ya. Nah, terus apa namanya, ada anak yang, sering bolos gitu, absen, terus disuruh ke guru BK-nya. Guru BK-nya pinter, biasanya gini ya, biasanya saya suka lihat tuh orang tuh nanya, "Eh, kamu udah 10 hari nih bolos nih dalam sebulan ini, kenapa? Ada apa?" Oh, kan langsung itu direct. Biasanya orang kalau direct gitu nanyanya, itu akan mendatangkan apa, sikap-sikap atau reaksi-reaksi tertentu, seperti misalnya jadi defensif, "Wah, enggak kok Bu," atau diem aja gitu ya, atau bohong dan sebagainya. Karena apa? Karena menyangkut perilaku negatif, ya. Ya Bapak Ibu zaman Covid itu ngalamin lah gitu ya. Kalau waktu itu loh, waktu kita buat screening orang-orang yang ini, yang udah keluar kota atau belum, itu bulan ke berapa tuh Mbak Kiki ya? Kan ada tuh di puskesmas gitu ya, kita kan selalu nanya gitu ya, teman-teman nakes nanya, "Habis dari mana?" Gitu ya, "Luar kota enggak?" Dengan asumsi, urusan kemungkinan resiko penularan gitu ya. Tapi banyak orang bohong gitu, "Oh enggak dari mana-mana kok, mmm, saya di sini aja." Nah, bahkan urusan, diagnosis aja dulu, ini kakak ipar saya. Kakak ipar saya tuh meninggal karena Covid. Dulu itu waktu di Surabaya Sidoarjo, itu ditanya sama dokternya kan, dulu kan dicek, di ronsen paru-parunya, terus kemudian warnanya, putih-putih, hitam-hitam gitu kan ya, tapi putih-putihnya terus ditanya, "Eh, Bapak ngerokok ya?" "Iya iya, saya ngerokok." Padahal enggak, dia bohong gitu ya. Ya nggak boleh, udah meninggal orangnya. Tapi maksudnya, eee, pertanyaan-pertanyaan terkait sama perilaku negatif itu, cenderung menghasilkan sikap yang defensif, menolak, diam, dan bohong. Jadi kita perlu cari cara gitu. Nah, ini prinsip kalau di KAP itu prinsipnya caranya kan indirect ya. Ini teorinya banyak ya, tapi saya pengen masuk ke topik kita, ya. Topik kita itu ngomongin tentang, persamaan yang negatif. Persamaan negatif itu kalau Bapak Ibu ikutin, apa namanya, sesi KAP, kita pernah membahas tentang topik sensi, tapi mesti diobrolin. Nah ini kan ya, ngerokok, ya topik sensi tapi harus diobrolin. TBC, itu topik sensi. Sensitif tuh maksudnya bisa itu loh, bisa bereaksi orang secara tidak jujur, tidak objektif, tidak terbuka, transparan dan sebagainya gitu. Dan nggak mau dengerin kita gitu, nutup diri, itu termasuk yang sensi. Apalagi, anak kurus, topik sensi. "Wah Ibu, anaknya kurus, kasih makan apa?" "Enggak kok, dia makannya baik kok, bagus kok." Oh, wah gitulah pokoknya, eee, topik-topik yang buat orang itu sensitif. Tapi kan mesti diobrolin gitu ya. Makanya kita kenal 4 teknik dasar kalau kita bicara topik yang sensitif kan. Kalau di TBC misalnya kita kenal istilah
implisitkan gitu atau samarkan ya. Jangan sebut TBC, tapi sebut apa, paru-paru, sakit apa namanya, flek gitu ya. Mmm. Yang kedua, generalisasi. Oh, banyak nih Bu memang, anak yang kutuan nih akhir-akhir ini. Oh, emang usia-usia gini emang banyaknya kutuan. Tapi diumumkan gitu, dibuat umum maksudnya bukan dibicarakan, diumumkan, dikabarkan umum bukan, tapi, orang lain juga mengalaminya gitu ya. Atau dieksternalisasi, maksudnya adalah dibuat di luar dirinya. Emang lagi musimnya nih, anak-anak ini, apa namanya, kurus-kurus, misalnya gitu ya, musimnya emang. Banyak juga nih, kalau itu generalisasi. Kalau eksternalisasi itu ya musimnya, pokoknya di luar orang aja ya. Nah, persamaan, negatif itu masuk ke teknik yang keempat sebetulnya, senasib sepenanggungan. Saya juga, suami saya juga, itu kalau orang lain yang dekat ya, syaratnya dekat itu. Nah masuk, topik teknik ini, coba secara detail ya. Nah, itu sebenarnya kan, punya fungsi, beragam fungsi ya. Ngomongin tentang persamaan negatif itu misalnya ada orang, apa namanya, sakit, apa gitu yang kemungkinan, berasal dari perilaku negatif. Misal diabetes makannya kebanyakan gitu, demennya makan apa. Maka kita juga menunjukkan perilaku yang sama. Tapi kalau kita mau melakukannya gitu ya, "Iya saya juga ngalamin Bu, iya saya juga suka gitu ya, emang susah banget tuh," ya. Nah ini adalah pancingan, sebetulnya pancingan, persamaan negatif itu pancingan. Secara umum itu ditujukan buat orang merasa nyaman, tidak merasa dihakimi, ada temennya, ada bolonya gitu ya, sama-sama senasib gitu ya. Jadi orang nggak merasa dihakimi, dipojokkan. Sehingga apa, sehingga orang itu mau cerita, terbuka. Dan orang itu mau bertanya lebih lanjut, ya. Nah, sekarang saya tadi belum jelasin yang ini ya, kenapa kamu sering bolos. Nah, si guru itu caranya gini nih nanyanya, "Nak, kamu itu seperti saya dulu." "Hah, maksudnya Bu? Ibu juga dulu sering bolos?" "Oh gitu? Iya, kalau ibu dulu tuh paling enggak ya, seminggu bolos." "Oh banyak juga Bu ya?" "Iya." "Tahu nggak kenapa?" "Wah kenapa Bu?" "Dulu zaman ibu jadi siswa, sekolahnya nggak ada WC." "Lah nggak ada WC-nya Bu?" "Iya." "Ibu kan kalau nggak ada WC gimana gitu ya, jadi Ibu bolos aja seminggu." "Oh gitu. Nah kalau kamu kenapa Nak, sering bolos? Cerita dong." Nah gitu ya. Jadi pertama dia menempatkan diri sebagai orang yang punya perilaku yang sama, dulunya gitu ya, dulunya. Terus kemudian itu menjadi pancingan agar orang bercerita. Nah jadi gini, eee, coba ya, ada, eee, ada cara agar coba saya cari, ada 3 ya, entar saya bahas ini salah satu dulu deh, salah satu dulu ya. Jadi persamaan negatif, itu maksudnya pertama kita disclose dulu, saya juga sama, disclose maksudnya ya self disclosure itu artinya kita mengungkapkan, eee, cerita kita yang sama dengan orang itu. Ini misalnya dialog ini antara pasien sama dokternya ya, Dokter Amro. Tadi saya nggak mau pakai Dokter Amro ya, saya mau pakai Dokter Basra, cuma katanya jangan, udah Dokter Amro aja. Misalnya Pak Imran habis di ronsen terus ditunjukin paru-parunya, "Oh gimana Dok, ini paru-paru saya." Si Dokter Amro bilang, "Wah senasib kita nih Pak Imran." "Loh maksudnya?" "Ya itu gara-gara itu." "Oh dokter merokok juga ya?" "Iya nih, sulit berarti ya Dok ya?" "Ah sulitnya minta ampun, Pak Imran banget banget deh. Saya mah cuma bisa ngurangin aja sejauh ini." "Oh ngurangin? Gimana caranya tuh Dok?" "Nah gini gini Pak Imran, saya ngurangin pakai teknik ini nih." Diceritakan kemudian teknik-teknik ngurangin rokok. Ya misalnya dengan, peningkatan kontrol diri ya, misalnya gitu ya. Nah itu mungkin ceritanya, lain waktu ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya adalah ketika, kita mulai dengan self disclosure, persamaan negatif, saya juga misalnya tentang gula ya, "Saya juga kena gula nih." "Wah saya juga kena Pak."
Dan wah berat banget Pak untuk mulai olahraga sebetulnya. Wah, itu penting, tapi berat banget. Oh iya Dok ya, iya. Wah, tapi untung ya Pak ya, saya ingat tuh kawan saya yang meninggal gara-gara gula. Kepikiran saya, makanya saya paksain deh olahraga. Nah, self disclosure itu kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan pesan. Kalau di sini ya, pesan motivasi kita apa? Tapi kita mulai dengan self disclosure ya. Misal tentang obat, ya misal Bukader. Saya juga pernah Pak ngalaminnya nggak minum obat. Badan saya apa namanya sehat, enak gitu. Oh saya berhenti aja deh. Terus tahu-tahu berapa tahun kemudian kena kena tuh Pak, kena sakit. Minum obat itu ternyata nggak mempan. Katanya kumannya udah kuat, makanya dikasih obat yang lebih keras lagi. Wah, obat itu Pak rasanya ampun. Dan 2 tahun saya harus minum itu, tapi alhamdulillah sembuh. Nah, itu intinya kita self disclosure juga bahwa kita mengalami hal yang sama, minum obat tidak tuntas, terus kemudian kita lanjutkan dengan pesan motivasi kita, nunjukin bahayanya kalau minum obat tidak tuntas, ya. Nah, ini model self disclosure, kasih pesan memotivasi. Nah, tapi yang tadi tuh yang Dokter Amru tunjukkan, nah itu adalah self disclosure yang kemudian memicu orang untuk pengen tahu gitu. Saya juga kena gula, Bu. Oh, dokter kena juga? Iya, tapi tahun lalu, wah itu waktu saya belum tobat-tobat ya tahun lalu HbA1c saya 11. Nah terakhir saya periksa lagi kemarin tuh 7, ya alhamdulillah 7. Oh, gimana tuh caranya, Dok? Wah, cerita itu tentang ngurangi apa namanya, makanan-makanan yang tinggi gula, olahraga, tidak stres gitu ya, cukup tidur, ya dan minum obat sesuai rekomendasi. Jadi yang kita sampaikan itu harus nunjukin perubahan yang kemudian memicu orang untuk nanya, "Kok bisa? Gimana caranya?" "Saya juga susah banget berhenti ngerokok, ampun dah saya nggak bisa berhenti ngerokok. Sejauh ini cuma bisa ngurangin dari dua dua pak menjadi satu misalnya gitu ya. "Wah, bisa Dok ya? Bisa. Gimana tuh caranya?" Oh, baru kita ceritakan. "Wah, anak saya juga Bu, susahnya minta ampun makan itu. Maunya ciki-ciki mulu. Duh, ampun saya sampai pusing, saya buat makan ini itu susah banget. Baru bulan kemarin aja tuh akhirnya mau makan sayur tuh, setelah saya gitu-gituin. Oh, gitu-gituin gimana Bu Kader? Nah, orangnya nanya kan? Nah, baru ceritakan masuk, "Gini, ini makanannya kita buat begini begini, begitu begini." Teorinya, pesannya masuklah setelah itu ya. Tapi intinya adalah persamaan negatif itu ditujukan untuk memantik orang bertanya ya. Nah, ada juga teknik yang self disclosure tapi dalam rangka yang tadi tuh kayak guru BK tadi tuh, dalam rangka untuk memuluskan pertanyaan. Ya, saya juga kena gula nih, Bu. Kebanyakan makan kue sih saya. Pagi, siang, sore, malam, deh kue melulu. Lidah nih, lidah pengennya makan kue melulu. Kalau oh ini bukan Bu ibu-ibu ya, Pak Imran. Kalau Pak Imran gimana makannya? Wah, baru nanya tentang makan, ya. Tapi kita self disclosure dulu, persamaan negatifnya kita keluarkan, ya. Sehingga itu orang akan cerita lebih lebih terbuka. Ya kalau kita nanya langsung, "Bapak gimana sih, makannya Pak? Boleh cerita apa hobi makannya?" Wah langsung, "Oh makan biasa aja kok, nggak ada masalah makan, apa aja saya makan, saya banyak makan sayur kok." Jadi orang ngeles lah atau nutup-nutupin dan sebagainya ya. Nah, self disclosure itu kan atau mencari persamaan negatif itu kan basisnya kita sendiri gitu ya. Kita sendiri atau, ya yang kita pelaku kita gitu supaya orang kemudian punya temen gitu, sehingga merasa tidak dipojokkan, sehingga orang mau terima pesan motivasi kita, bisa memicu pertanyaan dia bertanya, atau bisa memuluskan pertanyaan kita juga sebagai komunikator atau edukator. Tapi ada kalanya kita nggak punya pengalaman yang sama, bukan kita nggak ada, "Aduh nggak ada nih, mau ngomong tentang itu kok saya nggak ada." Nah,
itu kita bisa tarik ke orang-orang lain. Cuma syaratnya orang-orang itu harus dekat sama kita. Itu bagian dari keluarga kita, gitu ya. Misalnya ini anak, ngomong sama anak gitu ya. Ini mungkin lebih ke psikolog gitu ya. "Ah, anaknya nggak mau lepas HP, main game mulu," gitu. Sama dong sama anak saya, sama Budi anak saya. Nggak bisa lepas tuh, main game mulu gitu. Bahkan dia sampai 7, 8 jam sehari main game. Kok Ade berapa jam? Nah, itu dalam rangka untuk, memuluskan pertanyaan kita. Kalau tekniknya, "Oh, dia main game mulu, ya sampai nilainya jelek jelek mulu. Untungnya ya 2 bulan lalu dia ikut kegiatan. Eh, eee, itu bisa dikontrol jadinya, main gamenya nggak 10 jam lagi, tapi cukup 2 jam." Ya mungkin kalau si adiknya tertarik, "Oh, gimana tuh caranya? Kegiatan apa itu?" "Ah, kegiatan ini." Nah, itu berarti kita, apa namanya, memicu orang itu, bertanya. Atau kalau yang tadi tuh, yang terakhir yang pesan motivasi tinggal kita masukkan aja. Ya Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sedikit dari saya. Kok terlalu banyak kali Mbak Yesi ya? Mbak Yesi nggak ngabar-ngabarin nih waktunya nih. Untuk, Silakan Pak Irisam. topik persamaan negatif ya. Mungkin teman-teman Bu Vivi sama Bu Nona, nah itu akan cerita dalam konteks real nih, pengalaman-pengalamannya. Jadi saya akhiri dulu ya, presentasi saya, moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Silakan Mbak Yesi. Terima kasih Pak Risam. Jadi sebenarnya nyamain perilaku negatifnya untuk mancing orang ya. Mancing orang supaya tahu bagaimana Betul. merubah perilaku gitu. Oke. Nah, terima kasih Pak Risa. Nah, mungkin selanjutnya kita pengen dengar nih pengalaman dari Ibu Kemalasari dari Promkes Pasar Rebo. Apakah sudah hadir di sini? Sepertinya belum Kak Yesi. Mungkin Kak Oh, belum langsung Kak ya? Nona dulu, iya. Oke, gitu. Kalau gitu kita ke Kak Nona, Belum. di NTT. Nah, mungkin bisa berbagi pengalamannya nih gimana caranya melakukan teknik-teknik persamaan supaya perilaku negatif orang bisa berubah gitu. Silakan Kak Nona. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kalau di Kupang NTT, kami sudah sore nih. Selamat sore untuk kita semua. Suara saya cukup jelas, Mbak Jelas Yesi? terdengar Kak Nona. Oh ya, oke. Jelas karena Ya, makasih Mas Risang. Dicari tuh sama Prof tadi soal KAP. sip sip. Ya, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita Salam semua. sehat, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini Jakarta lagi rame, Provisiat, dan semoga amanah ya untuk seluruh pemimpin daerah yang seluruh Indonesia yang dilantik hari ini. Kita sama-sama berbahagia. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Ayo Wes, kita terus mantap. belajar Cakep. KAP le. Yeay. Oke, hari ini saya coba berbagi cerita yang baru saja terjadi. Tak lama. Sebentar. Oke. Kak Nona tenun ikatnya cantik sekali. Ya, ini tenunnya dari salah satu kabupaten, Kabupaten Saburai Jua. Baru-baru NTT buat rekor muri. Seluruh ASN, seluruh masyarakat NTT menggunakan tenun. Ini kok nggak bisa ini apa ya? Bentar. Oke. Salam kenal. Ini mode bergaya ini. Jadi agak rapi, agak manis. Nah, berbicara tentang juga KAP. manis, Kak. Terima kasih, Kak Andros. Bertanya sepertinya pada umumnya ya, kita masyarakat ini dianggap sangat sepele. Ih, kepo amat bertanya-tanya.
Tapi sebenarnya kalau bicara tentang KAP, itu rohnya KAP. Itu kira-kira mengapa ya disebut roh KAP? Saya coba nih. Nah, dengan bertanya, kita sudah masuk dalam satu sesi yang namanya bangun keakraban. Jika seseorang, hai, apa kabar? Secara tidak langsung kita merasa, oh, ternyata saya ini diperhatikan. Oh, si Bu Andros datang langsung tanya, halo, Kanona apa kabar? Oh, berarti Bu Andros selama ini memperhatikan, oh, menanyakan, saya merasa diperhatikan. Kata-kata awal itu bisa membuat timbul rasa nyaman. Ini langkah apa ya? Awalnya dulu, nyaman dulu. Setelah rasa nyaman, mulai itu pagar yang awalnya tinggi, seperti yang tadi Mas Risang sudah tampilkan, itu perlahan-lahan mulai dibuka atau diturunkan. Kemudian remote diri yang dari tadi seawalnya saya yang megang, dipegang nih mulai diambil alih oleh orang yang menyapa, bertanya, apa kabar, sehat, hal-hal seperti itu. Nah, setelah nyaman, lebih mudah untuk ngobrol atau bercerita. Kita bertanya satu hal, apa kabar? Nanti yang dijawab, jawabannya itu mulai, oh baik, saya seperti ini, saya sehat. Terus Kak Nona apa kabar juga? Gimana? Nah, mulai luas, mulai cair. Kemudian dengan bertanya pun, orang yang kita temui merasa tidak dituding atau dituduh atau dipojokkan bahwa kamu ini salah. Sebenarnya tidak boleh begitu. Menurut ilmu kesehatan atau kaidah itu panjang, tapi dalam KAP dengan teknik bertanya itu tidak menimbulkan rasa-rasa seperti itu, dipojokkan, dituding, disalah, tidak demikian. Dan satu hal yang penting juga, jangan lupakan bahasa nonverbalnya harus seiring sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Nah, dalam KAP itu kita utamakan proses, bukan tujuan. Datang mungkin saat pertama kali, gagal nih, ternyata pagarnya belum turun. Tidak masalah. Kita coba lagi cari waktu yang baik, waktu yang lebih rileks, datang lagi yang kedua, dan yakin dan percaya kalau kita makin sering datang dengan niat yang baik, pasti dan tidak mungkin pengalaman teman-teman yang di lapangan yang selama ini kita sudah sharing setiap Kamis ini selalu berhasil dengan teknik KAP-nya. Dan diuntungkan membangun relasinya itu tuh cukup panjang dan lama. Kita akan lebih dipercaya, curhat jadi tempat curhat, tempat berbagi dalam waktu yang cukup lama, bahkan bisa dijadikan tempat bertanya segala hal. Itu dari beberapa pengalaman yang saya ikut sharing dengan teman-teman, salah satunya lewat forum kemisan ini. Jadi tujuan atau capaian program itu kita simpan sementara dulu, kita utamakan prosesnya dulu. Nah, ini sharing pengalaman. Jadi beberapa minggu yang lalu itu sepupu saya, istrinya baru saja melahirkan anak yang ketiga. Jadi jarak kelahiran anak kedua dengan yang ketiga yang bungsu itu sekitar 8 tahun. Jadi serasa seperti punya anak sulung karena jarak yang terlalu jauh ini. Nah, anaknya itu lahir dengan berat badan 2 kg lewat operasi sesar. Jadi sudah bisa dibayangkan berat badan anak sudah kecil, operasi, kemudian lahirnya pun belum tepat 38 minggu, sekitar 35 minggu lebih. Jadi sudah bisa dibayangkan bagaimana kondisi psikis saudara saya ini dengan berbagai informasi, karena beliau ini ternyata adalah ketua kader Posyandu di wilayahnya.
Jadi awalnya itu saya saling chat dengan suaminya. Kebetulan suaminya itu sepupu saya. Saya coba tanya berat badannya berapa, panjangnya berapa. Lalu suaminya curhat, oh begini. Oh oke. Jadi saya pikir sepertinya perlu dikunjungi. Dalam otak saya dari rumah itu pengen edukasi tentang imunisasi. Oh ya sudah nih, ini berarti saya harus edukasi imunisasi. Karena yang terbaru ini sudah banyak nih antigennya, sekitar berapa? 14 ya kalau tidak salah. Jadi konsepnya imunisasi sudah siap. Nah, ketika saya datang, ini ceritanya. Ini saya coba menulis percakapannya dengan bahasa yang mudah. Padahal sebenarnya kalau ya kita logat NTT, logat Kupangnya mungkin Mas Risang dengan Lok Basra dan teman-teman Mbak Andros yang pernah mampir ke Kota Kupang pasti sudah bisa membayangkan logat dan kerasnya suara orang NTT. Jadi logat dan coba, keramahan NTT. Siap, terima kasih keramahan. jadi datang, oh selamat ya Sista, bibinya gantengnya cakep gitu. Terus Puksagina, terima kasih Onti. Jadi saya tanya apa kabar. Jadi karena pasca operasi, jadi dia masih berjuang untuk menyembuhkan diri sendiri. Masih sedikit susah untuk duduk, jalan pun harus dipapa. Jadi ya dengan menghela napas ya baik-baik saja. Mulai dengan rutinitas baru. Ini baru bisa bergerak sedikit. Syukur kalau sudah bergerak, sudah bisa bergerak. Semangat. Ini rutinitas baru setelah 8 tahun nyantai. Memang perempuan nih, kita nih manusia hebat. Dari kita nih lahir kehidupan baru. Langsung itu sudah sambung dengan logatnya. Tapi begini, dia mulai. Begitu tapi begini, saya langsung bilang, oh ini curhat keluar ini. Saya punya ASI keluarnya sedikit. Adik rewel terus. Minum sepertinya tidak puas. Saya penasaran. ASI keluar sedikit ini yang seperti apa? Bagaimana coba diceritakan? Saya cerita. Ini kalau dia menyusui itu nanti dari dua-dua payudara kiri kanan itu setelah selesai dia tetap rewel. Apalagi berat badan hanya 2 kilo waktu lahir. Dan saya bilang, oh sama seperti saya juga dulu waktu Erik lahir. ASI awal-awal keluarnya sedikit. Tapi yakin saya kasih semangat. ASI pasti cukup untuk adik. Karena memang Tuhan sudah mempersiapkan sejak masa kehamilan. Mama Kadir, ketua Kadir ini pasti tahu. Sehingga pas lahir, nah anak yang sudah bisa langsung dapat makanan dari ASI. Kalau tentang berat badan, bisa kita kejar, saya bilang. ASI bisa naik juga. Tunggu, beta kasih bangun dulu adik nih, 3 jam lebih dia bobok. Nah, ini masalah 3 jam tidur, tidak dibangunkan. Padahal anak lahir dengan berat badan 2 kilo. Padahal saya kepinginnya itu setiap 2 jam anaknya dibangunkan untuk disusui. Ini mamanya mengaku tanpa saya minta. Sudah 3 jam lebih dia bobok. Mama baru mau kasih bangun. Kasih bangun, lihatlah cara menyusu. Begitu taruh, oh dalam hati. Pelekatannya tidak pas. Karena anak menyusu di puting, bukan di bagian areolanya yang warna coklat tua itu. Tapi saya diam saja. Saya tidak memberikan komentar, saya tidak bereaksi. Setelah adik menyusu itu, mamanya sambung, ini Onti, dia minum seperti ini. Tapi sebentar dia menangis kencang. Sepertinya kurangnya, jadi bagaimana Su? Tambah dengan susu formula kok mati. Saya dalam hati ini rusak banyak kalau tambah susu formula. Tapi ekspresi harus tetap tenang. Saya juga atur napas, bergejolak karena ini susu formula, berat badan sudah lahirnya rendah cuma 2 kilo. Saya coba menerapkan. Ilmu-ilmu KAP mulai muncul di kepala. Oh, Sista hebat. Dalam kondisi pemulihan pasca operasi, bisa sedetail itu memperhatikan adik.
tentang menyusu, tentang makan minum. Padahal saya lihat nih mau duduk butuh perjuangan. Kita boleh cerita kok tentang menyusu. Boleh cerita seunti. Sambil adik ada menyusu. Saya mulai suka kata-kata banyak hal yang mendukung. Peran bapak harus siap tetap jaga kondisi ibu, jangan stres, makan makanan bergizi, dan yang terpenting Sista, cara anak menghisap pelekatannya harus benar. Nah sekarang begini, kita lihat adik ini cara menghisap sedikit gitu. Sekarang yang adik hisap ini Sista punya puting sehingga terasa keluar sedikit. Nanti kalau lama-kelamaan bisa perih juga, saya bilang begitu. Bisa merasakan perih di area puting. Nah, sementara saya lihat makan, terus payudara, kondisi payudara Sista ini cukuplah ada hasilnya untuk adik. Nah, jadi bagaimana sudah deh, Pak? Bagaimana cara buat ini nih? Nah, saya bilang begini, nah tunggu dulu, kita tidak bisa kasih berhenti dia di tengah jalan nih, si adik ini lagi. Nanti kalau sudah selesai mau pindah yang ke sebelah, baru kita coba praktek cara pelekatan yang benar. Sudah. Jadi begitu selesai yang pertama, dia coba pindah ke payudara yang sebelahnya. Nah, di situ langsung kita praktek. Saya tidak menjelaskan dia punya teori yang bilang harus. Saya langsung aja, Kak, langsung arahkan puting mulai dari arah hidung. Kalau Kak mulai taruh dari arah hidung, pasti dia akan mencari muka mulut selebar-lebarnya. Terus begitu dia buka mulut selebar-lebarnya, langsung Kak masukkan dari area yang payudara yang bagian bawah, masukkan ke dalam mulut adik sudah. Itu pasti dia akan berusaha untuk mengenyot bagian areolanya dan berhasil. Ketika berhasil, saya lihat, saya hanya berpikir begini teman-teman. Syukur ini anak akhirnya bisa menghisap dengan benar. Jadi kebutuhan makanan, kebutuhan gizinya bisa terselamatkan. Lahir sudah 2 kilo saja. Kalau dengan begini, pasti ini anak selamat. Berat badan pasti naik. Tinggal mama doping makan banyak, istirahat yang cukup, cara menyusu sudah benar. Tambah lagi, langsung saya masuk dengan edukasi ASI eksklusif dan jadwal imunisasi. Setelah ibunya saya kasih edukasi, saya edukasi juga bapaknya. Sehingga bapaknya juga punya peran. Jangan bapaknya hanya bagian seliwer sana, seliwer sini. Jadi saya dudukkan juga suaminya, kebetulan sepupu saya bilang, Pak, cara menyusu untuk adik harus seperti ini dan kakak harus bantu. Setiap kali mau menyusui, setiap 2 jam, biar adik tidur, bangunkan pelan-pelan, harus disusui. Kita kejar berat badannya harus naik. Eksklusif, wajib berhasil. Jadwal imunisasi jangan sampai terlewat. Ini saya langsung edukasi dengan ketua kader Posyandu ini. Kayaknya ya, saya merasa bukan puas juga sih sebenarnya, hanya merasa bersyukur, merasa senang bahwa berhasil gitu. Yang awalnya mau edukasi imunisasi, ternyata jadinya edukasi untuk pelekatan nyusu ini. Jadi saya langsung scroll cepat-cepat jadwal imunisasi, ambil dari bahan bacaan kader, saya langsung kirim ke WA ibu dan bapak si bayi. Jadi setelah pelekatan itu benar ya, anaknya semakin semangat dan saudara ngaku, oh Kak, dapat WA kemarin ya, ini lumayan, ini sudah tidak perih lagi. Oh, oke sih. Saya bilang kalau ada apa-apa tetap kontak, jangan lupa. Saya ingatkan lagi buku PING itu, buku KIA itu dibaca. Nah, di akhir sharing pengalaman ada pesan untuk kita semua, jangan menunda berbuat baik karena kita tidak pernah tahu seberapa besar dampaknya bagi orang lain. Mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang dengan hal yang kita anggap kecil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam salve. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Nona atas sharing pengalamannya ya. Wah, menarik sekali nih bagaimana kita untuk bisa memasukkan pesan yang baik, tapi caranya tuh pelan-pelan dan cara yang baik ya Kak Nona ya. Tidak langsung Ya, emosi Kak Yesi. jiwa melihat ketika orang melakukan kesalahan ya. Benar-benar Kak Yesi. Diredam. Diredam, diapresiasi dulu apa yang menjadi kebaikan yang sudah dia lakukan. Gitu. Ya, benar Kak Terima Yesi. kasih Kak Nona. Ya. Nah, selain Kak Nona, mungkin ada teman-teman yang lain juga yang mungkin mau berbagi cerita atau pengalamannya bagaimana menghadapi masyarakat atau teman atau ya pasien yang mungkin selama ini melakukan perilaku kesehatannya kurang tepat, tapi kemudian kita mencoba menggunakan teknik-teknik KAP sehingga pesannya bisa masuk. Ada yang mau berbagi? Bu Andros atau Bu Vivi atau siapa? Silahkan. Bu Vivi kayaknya Bu Vivi nih. Udah Vivi. siap-siap dari tadi Bu Vivi. Iya, siap. Silahkan Bu Ini Vivi. ngelempar ini Mbak Andros ini. Iya, boleh sharing sedikit ya ini Kak Yesi ya. Iya, ini sama tadi Kak Nona luar biasa sekali. Udah edukasinya wah terkait eksklusif ya untuk mama yang ada di sana. Nah, kalau saya cuma mau sharing dikit ini Kak Yesi. Eh, pas kemarin itu pas main ke puskesmas gitu ya. Terus ada lihat ini anak remaja sepertinya lagi nunggu untuk dipanggil pemeriksaan di situ. Dan kebetulan saya kenal gitu ya. Terus saya tegur gitu. Mbak Uli ya gitu kan. Oh iya Bu gitu. Terus Mbak Uli mau periksa? Iya, sakit apa? Ini Bu, demam gitu ya. Panas. Terus ini kok badannya juga lemes. Terus lah, kemarin menurut Mbak Uli kira-kira kenapa itu kok bisa Mbak Uli seperti itu gitu. Terus dia jawab kemarin saya kehujanan pas pulang kuliah gitu. Oh, kehujanan. Kebetulan memang di Jogja kan kondisinya lagi sering hujan gitu dan hujannya juga lumayan luar biasa deras gitu ya. Terus oh iya, saya bilang kemarin itu memang kayaknya hujan di Jogja memang sangat deras ya, sehingga Mbak Uli kehujanan ya. Iya, terus kayaknya ini juga kali ya Bu, ya saya itu memang malas makan sayur juga gitu, malas makan sayur, terus juga ya biasa Bu senangnya di depan TV main HP, mager lah Bu gitu. Terus oh Mbak Uli apa ya malas makan sayur juga sama dong kayak saya tuh juga sebenarnya nggak suka itu namanya dengan sayur gitu. Terus saya bilang tapi sekarang saya sih udah apa ya sama jadi badan saya juga nggak enak gitu, nggak enak juga rasanya karena malas makan sayur gitu. Tapi sekarang saya kok pengen ini ya pengen pengen lebih enak badannya. Terus saya coba nih kemarin saya makan makan sayur dikit gitu. Terus dia bilang, jadi kalau memang kita makan sayurnya dikit boleh Bu? Ya kalau awal-awal boleh aja gitu ya, boleh awalnya dikit-dikit aja nggak apa-apa gitu. Kalau seandainya em, Mbak Uli belum mau banyak makan sayurnya dikit-dikit dulu dicoba gitu. Terus kira-kira sayurnya apa tuh Bu yang enak dimakan? Ya bisa apa yang Mbak Uli suka dulu. Misalkan sukanya wortel ya makannya wortel. Terus kalau misalkan sukanya makan yang lain boleh gitu. Oh gitu. Terus saya bilang terus kalau Mbak Uli senang olahraganya apa gitu. Olahraga ya agak malas ya Bu nggak bisa bergerak juga gitu. Kayaknya lebih nyaman tidur-tiduran aja. Apalagi kalau pulang kuliah capek. Iya, saya sama juga sih, Mbak Uli. Saya juga sebenarnya tuh malas gerak juga gitu ya, karena pulang kerja ya juga capek. Tapi ini juga sama, badan saya lama-lama kok jadi berat gitu ya, kok berat, rasanya nggak enak. Terus ya itu tadi mikir lagi nih, kok jadi begini ya, kok pengen kayaknya kayak yang lain-lain tuh badannya ringan. Terus kemarin tuh saya coba nih gitu, coba apa Bu gitu ya, coba aja jalan pagi, terus mula-mula sih Jumat gitu ya, pas ada jadwal olahraga, boleh tuh di kantor.
Saya keliling tuh, ternyata dengan dapat 2 kilo, lumayan. Terus dia tanya lagi, kan capek tuh Bu, 2 kilo kan jauh gitu. Iya, memang benar capek itu jauh gitu. Tapi karena jalannya bareng teman-teman nih, terus kita sambil ngobrol, nggak terasa kalau itu jauh gitu. Sampai kantor, kita minum, duduk, terus capeknya hilang. Dan yang saya rasakan tubuh saya jadi lebih ringan, lebih enakan. Terus akhirnya minggu-minggu berikutnya saya udah nguatkan nih bahwa berikutnya saya tiap Jumat, Sabtu, Minggu saya mau jalan lah minimal 2 kilo gitu biar badan saya lebih enakan. Terus dia tanya lagi, Bu, harus jalan kaki ya? Gitu. Kalau naik sepeda boleh nggak? Gitu. Wah, oke banget kalau mau naik sepeda, nggak apa-apa, boleh. Kalau senangnya naik sepeda, boleh sekali itu Mbak Uli gitu. Terus dia bilang, iya Bu, kalau jalan kayaknya ini ya agak capek, tapi kalau naik sepeda kan lumayan ya, sambil muter-muter gitu. Iya gitu. Ya bolehlah Bu, nanti kapan saya akan coba gitu. Bener nih, Mbak Uli mau coba gitu. Saya tanya gitu lagi gitu. Iya Bu, saya kan juga pengen pengen ini ya Bu, kan badan saya lemes-lemes nih seringnya sakit gitu. Nggak enak lah masa tiap sebulan sekali harus ke puskesmas, periksa gitu. Saya pengen sehat kayak teman-teman yang lain gitu. Oh bener nih, yakin nih, yakin kok Bu gitu. Nanti kalau temennya ngajak, ngapain, enakan depan TV, no, tiduran, baringan gitu sambil makan burger. Terus nanti gimana? Ya, saya bilang aja lah, Bu, ya ini saya kan pengen sehat gitu ya, makanya saya pengen nggak apa-apa, biarin aja saya dibilang lebay gitu. Tapi yang penting saya mau sehat gitu. Oh, wah keren ini Mbak Uli, saya bilang kayak gitu, keren ini. Terus kalau begitu Mbak Uli kapan nih mau mulainya? Saya tanya gitu lagi tuh. Kalau untuk makan sayurnya saya mau coba nih Bu. Kebetulan kan tadi pagi saya lihat ibu saya tuh makan apa ya, masak sayur bening itu ada wortel yang saya suka gitu, ada wortel, ada sayur yang lainnya tuh ada yang saya suka, nanti saya coba makanlah dikit-dikit gitu. Terus mau naik sepedanya kapan? Ya nanti saya naik sepedanya nanti hari Sabtu saya ajak adik saya gitu. Wah langsung saya bilang keren, keren ini Mbak Uli luar biasa sudah punya niat untuk yang apa ya supaya badannya sehat gitu. Saya doakan aja ya nanti cepat sembuh dari sakitnya, kemudian nanti berikutnya bisa makan sayurnya banyak sesuai dengan yang bisa nambah-nambah lagi untuk sayur-sayur yang lainnya. Terus udah mau olahraga gitu. Kak Yesi sedikit ada apa ya sharing-sharingnya gitu kemarin ketemu dengan ada anak-anak tadi lah seperti itu. Baik Bu Vivi, terima kasih. Oh menarik sekali ya. Ini jadi ini ya caranya tuh mancing orang untuk berubah perilakunya itu pelan-pelan, tapi kemudian di akhirnya tuh sampai bisa dikunci orang mau melakukan perubahannya. Nggak langsung, ibaratnya kalau misalnya kita menceritakan sesuatu kayak lapis demi lapis nih ya Bu ya, mulai dari makan sayur dikit-dikit, kemudian olahraga gitu kan. Iya. Jadi orang juga merasa mungkin perilakunya itu bisa dilakukan gitu ya. Halo? Ya, silakan Kak Yesi dilanjut nih. Mungkin ada lagi. Ya, oke. Terima kasih Bu Vivi sharingnya. Selain Bu Vivi ada yang lain yang mau sharing tentang bagaimana nih melakukan persamaan perilaku yang negatif tapi kemudian bisa dilakukan perubahan. Bu Andros atau siapa? Nggak banyak yang mau saya sharingkan nih Bu Yesi. Cuman ini maaf nih kalau agak ramai, agak di pinggir jalan soalnya. Sip. Tapi suaranya terdengar jelas kok. Jelas ya. Sedikit pengalaman aja. Jadi ceritanya waktu hamil anak pertama itu saya kan mabuk berat nih. Padahal saya tahu tuh mabuk dilarang sama agama, tapi saya mabuk. Mabuk dalam arti mual muntah ya maksudnya ya. Nah itu sampai vitamin tuh nggak masuk sama sekali tuh Bu Yes. Akibatnya agak fatal juga. Nah sering tuh pengalaman saya itu saya jadikan bahan untuk ngobrol sama ibu-ibu hamil yang kayak lagi males-malesan buat minum vitamin karena mual. Jadi kayak nggak mau ngelawan rasa mualnya untuk minum vitamin itu. Jadi pengalaman itu yang saya jadikan cerita. Jadi kadang kalau nanya, gimana Bu, kemarin vitaminnya diminum nggak?
Ya enggak Bu, lihat bungkusnya aja saya udah mual, mabok. Iya sih Bu ya, kalau hamil anak, kalau bulan-bulan pertama emang masih mabok berat ya. Saya dulu juga begitu Bu. Dan kita tahu tuh mabok dilarang sama agama, tapi kita mabok-mabok aja ya, mual muntah. Sama, saya juga begitu Bu. Tapi ini Bu, anaknya sehat-sehat aja kan Bu? Ya, fatal juga sih Bu. Lah, gimana fatalnya Bu? Anak saya akhirnya harus diakhiri kehamilannya karena ternyata ada kecacatan. Ternyata dalam vitamin itu Bu, ternyata ada zat yang dibutuhkan untuk mencegah kecacatan, namanya asam folat. Nah, itu kesalahan terbesar saya Bu. Saya nggak minum itu. Jadi anak saya akhirnya jadi cacat deh Bu. Makanya saya rasanya menyesal sekali. Pas kehamilan yang kedua saya terus berusaha untuk melawan. Oh, iya ya Bu, kayak gitu tuh ibu hamilnya terus jadi mikir kan Kak, Bu Yes, kalau kita cerita pengalaman kita. Itu sih Bu Yes, kalau aku biasanya sering-seringnya pengalaman yang benar-benar terjadi sama satu hal lagi kan, almarhum adikku itu juga kan TB. Terus dia itu agak males minum obat juga. Nah, itu bisa aku jadikan bahan untuk cerita ke pasien-pasien TB yang minum obatnya agak males-malesan juga. Kurang lebih itu kayaknya Bu Jessi. Dan saya percaya sepertinya teman-teman di forum ini punya pengalaman-pengalaman atau punya kesamaan-kesamaan dengan orang yang diajak bicara. Cuma tinggal dicari lagi mungkin. Itu aja kayaknya Bu Jessi ya dari saya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Andros. Nah, tadi teman-teman pengalaman Bu Vivi, pengalaman Kak Nona, kemudian pengalamannya Bu Andros, ini menarik sekali ya, karena ternyata nggak semua perilaku yang negatif itu berakibat buruk, tapi bisa juga menjadi jalan atau pelajaran supaya kita bisa mempengaruhi orang lain untuk tidak mau melakukan atau menghentikan perilaku itu gitu ya. Cuman tekniknya saya lihat tadi kita tidak boleh langsung plok-plok gitu ya, langsung oh saya juga begini dan saya bisa begini, jangan. Tapi prosesnya kita ceritakan dulu pelan-pelan mana tahapan-tahapan perubahan itu sehingga orang juga bisa merasakan atau menyadari bahwa mereka juga bisa melakukan perubahan perilaku sehingga mereka bisa menjaga kesehatannya begitu. Nah, selain Bu Andros, apakah ada teman-teman lain yang mau berbagi cerita? Tapi kita rupanya sudah hampir pukul 3 sore di Jakarta. Kalau di Kupang udah hampir pukul 4 berarti ya? Iya sih. Ini kayaknya di link apa di chat ada yang tanya nih untuk Pak Risang nih. Ah, ya. Pak Risang, kalau kita berusaha maksain nyamain cerita, padahal kita sebetulnya tak begitu, jadi bohong. Gimana solusinya ya? Nah, ini mungkin Pak Risang ada. Oh Gimana iya, Pak ada Risang? pertanyaan untuk Pak Risa. Iya. Iya, makanya nggak boleh bohong ya. Itu pernah saya bilang ya. Jadi persamaan negatif itu harus didasarkan pada pengalaman yang nyata, baik kita alami atau yang dialami oleh yang terdekat kita. Jangan yang jauh-jauh ya. Yang jauh-jauh juga bisa gitu ya, tapi kadang-kala efeknya tidak begitu apa namanya, tidak begitu bagus gitu. Kalau untuk pelaku-pelaku bukan pelaku negatif ya, nggak apa-apa gitu. Misalnya gini, ngomongin tentang obat TPT gitu, TPT. Terus ini orang ragu-ragu minum obat TPT, terus kita bilang, si ibu itu tuh nggak Bu yang punya warung itu? Oh iya, suaminya kan TBC. Dia juga minum TPT kok. Nggak apa-apa tuh, Bu Bidan. Nggak apa-apa. Coba aja tanya tuh. Dia minum TPT. Nggak apa-apa kok. Jadi kita ngasih contoh orang lain. Tapi kalau untuk perilaku yang negatif itu kan suka sensi ya. Suka sensi. Jadi kalau kita mengungkapkan orang lain pun jadi masalah juga gitu ya. Makanya pilihannya itu orang-orang terdekat. Jadi gitu, baiknya itu didasarkan pada pengalaman nyata, pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang yang terdekat kita gitu. Gimana kalau kita nggak punya? Kalau nggak punya, itu mungkin kita tanya dulu, apakah ada yang nyaris-nyaris sama nggak? Mirip-mirip. Nah, kalau mirip-mirip boleh lah. Tapi kalau sama sekali enggak, sebaiknya jangan. Kenapa begitu? Karena kita ngebohong. Emang ngebohong kenapa?
gini Ibu Bapak ya, Ibu Bapak kan edukator kesehatan ya, bukan artis, bukan aktor ya. Jadi nggak dilatih itu nonverbalnya, biasa gitu nonverbalnya. Jadi akan ketahuan juga kalau kita nggak menceritakan sesuatu yang real, nyata, nggak bohong gitu, itu akan ketahuan, detail-detailnya ada, ya. Ini sama seperti kita kalau dalam KP waktu kita latihan split fokus, kan susah itu split fokus itu. Detail-detailnya kelihatan, oh ini nggak konsisten nih. Matanya, apa namanya, tangannya nggak konsisten nih. Nah, ketika orang lihat ketidakkonsistenan itu kredibilitas kita bisa runtuh, ya. Makanya kalau kita nggak punya pengalaman yang sama, pakai teknik yang lain aja gitu ya. Kan masih banyak tuh teknik yang lainnya yang kita bisa gunakan, tidak selalu harus yang ini. Gitu mungkin Mbak Yesi ya, terima kasih. Terima kasih Pak Risa. Jadi teknik self disclosure itu hanya bisa kita gunakan kalau kita mengalami sendiri ya, atau orang yang kita kenal, atau kita tahu persis lah kejadiannya gimana gitu ya Pak. Ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Yang kita bisa ceritakan secara otentik lah gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini ada satu peserta, Ibu Deliana, katanya dia mau izin share cerita tentang TKW yang dipulangkan dari Qatar. Boleh di-share pengalamannya, Bu. Tapi kurang lebih sekitar 5 atau 7 menit ya, Bu. Baik. Silakan, Bu Deliana. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali bisa bicara di sini tentang hal yang sangat-sangat menggugah hati saya. Kejadiannya mendadak sekali. Seorang TKW dari Kerawang, saya agak cepat ya, biar cukup waktunya. Seorang TKW dari Kerawang yang ingin bekerja ke Qatar. Kemudian dari pihak agen, dia diambil, direkrut, dikirim ke Surabaya, kemudian di Surabaya dikirim ke Malaysia, di Malaysia dia tidur di musola. Mungkin dengan perjalanan 7 hari itu mungkin dia kelelahan, seperti itu. Dan akhirnya berangkatlah dia ke Qatar. Saya cerita ini tentang dia itu masih saudara sepupu jauh dari saudara-saudara saya, begitu ya. Kemudian akhir cerita dia sampai di Qatar. Pada saat di Qatar itu, di agen di sana, dia itu disuruh bekerja dulu di kantor tersebut. Pada saat dia bekerja, dia batuk. Nah, dari pihak agen yang di Qatar, dia diperiksakan ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata dia mengidap TB. Yang saya sesalkan itu kenapa bisa lolos di rumah sakit di Indonesia ini. Sampai seorang ibu yang punya anak 4, punya bayi, meninggalkan keluarganya hanya untuk mencari nafkah di luar negeri. Tidak ada hubungannya dengan saya, tapi saya percaya takdir kenapa dia harus datang ke rumah saya. Gitu. Jadi di Qatar itu dia 2 minggu dirawat di rumah sakit, sampai seorang pun dia kenal. Dan majikan yang akan dituju tidak menerima karena TB. Akhirnya singkat cerita dia dirawat 2 minggu, dibiayai, katanya dia cerita ke saya. Itu saya jadi melakukan KAP lah seperti itu, komunikasi pribadi. Singkat ceritanya setelah dia dipulangkan karena tidak diterima di sana, pihak agen bingung. Dia dari Kerawang otomatis harus dipulangkan ke Bandung atau ke Jakarta. Namun pada saat itu tiket semua lagi mahal karena ada konser di Jakarta. Akhirnya pihak agen mengirim dia ke Bali karena salah satu dari dia sebutkan ada saudara dia di Bali walaupun jauh sekali dari pihak suami saya. Akhirnya sampai dia di Bali tengah malam jam 12, suami saya menjemput dengan telepon dari desa Kerawang supaya dijemput dan kami tidak tahu siapa dia. Tapi saya positif saja, saya suruh jemput suami saya ke sana. Mau tidak mau saya harus di rumah saya. Seperti itu. Dan kebetulan saya sudah pernah ikut di forum kemisan ini dan menerima ilmu-ilmunya seperti itu. Jadi saya suruh dia tidur, saya kasih makan, dia istirahat, dia masih jet lag. Besoknya saya ketemu dia, saya tidak mengenal dia. Di sini saya percaya dengan takdir.
takdir Allah itu kenapa dia harus ke rumah saya tidak mengenal dia gitu ya. Akhirnya dia cerita suami tidak bekerja, sedang sakit, sakitnya itu secara kejepit, tidak bisa ngapa-ngapain, di rumah tidak punya apa-apa, saya mungkin bekerja mencari uang buat putra putri saya. Akhirnya saya bilang, kamu divonis sakit seperti ini, kamu sedih, betul. Sekarang ibu bicara tentang kamunya. Kamu dibawain obat segini banyaknya, kamu itu harus ikutin aturannya. Kamu minum obatnya sampai habis. Karena ini penyakit kamu bukan penyakit biasa-biasa saja. Nanti kena anak-anak, suami. Saya tanya, suami kamu merokok betul? Nah, di sana persoalannya. Kamu jadi dia perokok pasif. Seperti itu. Jadi yang korban istrinya. Jadi saya kasih bimbingan, kamu harus minum semua obat itu, kamu kamu jaga anak kamu supaya tidak kena. Berusahalah mengasih informasi ke suami kamu yang ibu ajarkan bahwa kalau dia ingin memegang bayi kamu, dia harus ganti bajunya semua dulu karena dia perokok berat supaya anak-anak tidak tertular. Usahakan terbuka semua pintu pada saat merokok atau dia keluar. Nah, kebetulan di Jawa Barat sana kan seorang istri kan patuh banget sama suami. Tidak berani ibu, katanya seperti itu. Ya, kalau begitu kamu yang menghindar bawa anaknya. Jangan lupa pesan ibu, minum obatnya semua yang dari dokter di Qatar sana. Ibu nggak kenal kamu, tapi mungkin ditakdirkan kamu ketemu sama ibu. Jadi kamu minum obatnya, kamu harus sembuh demi anak-anak kamu. Akhirnya dia di rumah saya 3 hari, saya serba salah bagaimana. Akhirnya saya belikan minuman botol seperti itu. Alasan saya supaya seperti tadi tidak menyinggung perasaannya. Saya beli minum ini kamu supaya tidak turun naik, kamu capek. Minumlah air ini, jangan naik turun. Rumah saya kebetulan lantai 2, saya taruh di lantai 2 seperti itu Bu. Bapak akhirnya punya tunggu tiket dari travel yang merekrut dia tidak kunjung tiba. Akhirnya kita berembuk ke keluarga, membelikan tiket ke Jakarta. Kita panggil suaminya untuk jemput di Jakarta. Kemarin kejadiannya. Alhamdulillah sekarang mereka sudah berkumpul sama keluarganya. Saya sedih banget kenapa bisa lolos di Indonesia ini seorang TB dan dia bilang sudah dirawat di puskesmas. Dia sedih karena dipulangkan itu seperti itu. Jadi saya miris banget di Indonesia kenapa masih bisa lulus hal-hal yang mengerikan itu sampai ke luar negeri seperti itu. Ya, ini cerita saya yang real dan saya harus menceritakan bagaimana menghadapi seperti ini yang dadakan gitu. Alhamdulillah semuanya udah clear, dia udah di rumahnya, dia sampaikan ke saya, ibu saya sudah sampai di rumah. Alhamdulillah, sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore. Terima kasih Bu Deliana. Jadi untuk merubah perilakunya, Ibu mulai dengan pertolongan kecil cepat nih Bu, kalau di kafe namanya. Ya, Jadi dadakan. tidak langsung menjudge ya, memberikan pertolongan, membuat dia nyaman gitu kan, sehingga dia mau kemudian mendengarkan nasihat Ibu untuk dia mau minum obat secara teratur. Luar biasa nih Bu sharingnya, terima kasih. Sama-sama. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebenarnya pasti banyak cerita-cerita atau sharing pengalaman yang lain bagaimana kita mengajak orang untuk melakukan perubahan perilaku di isu kesehatan ya. Tapi waktu jualah yang terpaksa harus memisahkan kita karena sudah pukul 3. Nah, sebelum saya tutup acara ini, saya menyapa dulu nih Pak Juragannya ke Forum Kemiskinan, Bu Ami. Mana Bu Ami? Halo Bu Ami. Halo, iya Bu Yasi, aman-aman. Silakan dilanjut Bu. Aman ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita pada hari ini yang membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan persamaan mengenai perilaku negatif untuk edukasi. Ya, nah sebelum kita saya mengucapkan terima kasih nih kepada para narasumber. Tadi ada Ibu Kiki, ada Dokter Tiara, ada Kak Nona, ada Bu Andros, ada Bu Vivi, dan tentu saja ada Pak Risa Rimbat Maja.
Nah, sebelum kita tutup, saya minta kepada teman-teman untuk membuka kameranya. Kita foto bersama dulu. Tapi kamera saya nggak bisa ya. Oh Mohon iya, maaf. aduh, Farisa. Untuk Kamis kali ini Farisa nggak ada fotonya ya. Oke, siap-siap semuanya ya. 1, 2, 3. Ada yang foto kan? Sebentar, Kak, Oke. Sebentar, baik. Ya, sebentar ya. Kayak ini dulu. View-nya dibesarkan dulu galeri. Ya. Hitung ya. Ini yang pertama 1. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi ya. Yang kedua 1, 2, 3. Oke, sudah? Oh, 2 lagi. Nah, 2 lagi. Lagi yang terakhir ya. Baik, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian, sudah sekitar 2 jam mengikuti forum kemisan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kalau misalnya saya menyampaikan kurang menyenangkan. Sampai berjumpa lagi dalam forum kemisan minggu depan. Dadah. Izin pamit. Dadah, terima Sehat kasih. selalu. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Yesi. Semua. Mas Pisan, Terima Mbak kasih. Cici. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Wah, ini jauh-jauh ada yang dari Batam, Waalaikumsalam dari warahmatullahi Sumut, wabarakatuh. Blitar, Semarang, Kupang, Malang. Wow. Malang. Sumbar. Ada Sumbar. Dari Batam hadir. Dari Batam. Wow, iya ada Pak Fadli. Oh iya, Dari selamat tadi siang Bu. di hati kakak. Oh iya, ada juga. Wah, Semarang. Kalsel. Senang sekali nih forum kemisan bisa diikuti oleh teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia. Baik, izin pamit ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.